Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Siang Bapak. Apa kabar? Yang Pak. Baik Pak. Bapak apa kabar? Baik, Bapak juga alhamdulillah sehat. Kembali lagi ya bersama Bapak dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Bapak memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini dalam proses pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Bapak minta KM Pak Tri, tolong dipimpin dulu Siapa? Bapak. Tri KM. Ya, ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak. Terima kasih Tri sudah memimpin doa. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak mau mendata kehadiran dulu. Ada berapa orang yang hadir dan barangkali ada yang sakit. Sebaik Bapak akan data dulu. Alfian hadir tidak? Hadir Pak. Oke. Ari kemana? Toilet dulu. Ari ke toilet, Pak. Oke. Kemudian Dimas. Sakit Pak. Oh, sakit ya? Pak. Sakit Pak, Dimas. Berikutnya Hengki. Hadir Pak. Hengki sudah sembuh, kemarin sakit katanya. Iya Pak, alhamdulillah udah minum vitamin Pak, udah sehat Ya, lagi. alhamdulillah. Berikutnya Sidik. Dik, Hadir Pak. baik. Hadir Pak. Tri, hadir ya tadi. Hadir Tiara, Pak. Tiara, Hadir, Pak. baik. Kemudian Siti Rodia. Hadir Pak. Oke, kemudian Rafina. Hadir Pak. Kemudian terakhir Lia. Dia juga izin katanya Pak. Oh, izin. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini Dimas ya, karena sakit. Baik, anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan kembali proses pembelajaran di materi teks cerpen. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama tentang apa itu cerpen, kemudian apa saja unsur-unsurnya, kemudian kita juga sudah mempelajari struktur, bahkan sampai ke kaidah kebahasaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar menulis cerpen. Nah, sebelum lebih jauh, Bapak akan tayangkan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Hadir Pak. Pak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Bisa dilihat ya, kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran dalam materi menulis teks cerpen dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat menulis kerangka cerita pendek berdasarkan gambar atau pengalaman dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menulis cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan teks. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, kalian diharapkan dengan menggunakan media gambar yang nanti akan Bapak tampilkan, kalian dapat membuat kerangka cerpennya dulu. Kemudian setelah membuat kerangkanya, baru kalian nanti diharapkan dapat menulis cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasan dengan tepat. Nah, Bapak tidak akan menyuapi kalian. Kita akan melihat gambar dulu. Silakan semuanya perhatikan. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Terlihat semuanya?
Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Yuk kita sama-sama perhatikan gambar yang terlihat pada layar. Ada siapa saja di sana? Ada anak kecil laki-laki, Pak. Ada anak kecil laki-laki, bukan Iya. perempuan ya? Ada Laki-laki. iya. Belum Ada sama. ada orang. Laki-laki. Laki-laki Pak. Baik. Kemudian selain ada anak kecil laki-laki, ada apa lagi yang terlihat? Ada sapi. Ada hewan, Ada sapi. Ada sapinya, hewan Pak. sapi. Ada sampah. Ada sampah, Ada Pak. sapi, ada Sapi, plastik, ada sampah, ada stroberi. kita melihat tayangan atau melihat gambar anak dengan kegiatan atau aktivitas seperti itu. Kira-kira apa sih yang dapat kita teladani dari anak tersebut? Semangatnya, Pak. Tentang semangatnya. Kerja keras, Kemudian Percaya diri Pak. Kerja keras. percaya diri, pekerja Semangat keras, hidup. semangat hidup. Terus pantang menyerah. Pantang menyerah. Tidak Ya, merasa jijik, ada lagi? Pak. Apa? Tidak merasa jijik. Tidak merasa jijik. Apalagi kira-kira? Sedih Pak. Sedih lihatnya Pak. Sedih. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan dari segi penampilannya, kira-kira anak ini termasuk anak orang kaya, anak orang sederhana, atau anak yang terlahir dari keluarga tidak punya? Keluarga Keluarga tidak tidak punya punya Pak. Pak. Keluarga Keluarga tidak punya Pak. Baik. punya Pak. Keluarga tidak punya. Tiara, Pak. Tiara, Rafina, Iya, Pak. kenapa kamu mengatakan bahwa ketika melihat gambar anak ini, kamu mengatakan bahwa ini seperti anak tidak punya? Apa alasannya? Karena dari pakaiannya. Oke, terus Lalu kalau biasanya ya Pak, ya, umumnya orang kalau menilai itu kalau orang yang golongan ekonomi menengah ke atas itu ya tidak melakukan hal demikian, bukan di baik, tempat demikian begitu. baik. Iya Pak. Kemudian Hengki, tadi kamu juga mengatakan katanya jika dilihat dari gambar anak ini terlihat seperti anak yang terlahir dari keluarga yang tidak punya. Alasannya kenapa Hengki? Betul. Karena harusnya ini tapi dia malah mencari barang bekas untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari Pak. Seharusnya anak ini sekolah kan karena ini anak usia sekolah, tetapi sebaliknya ini di pagi hari anak ini malah mulung. Berarti ini karena kenapa? Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Kenapa dia memilih memulung daripada sekolah? Apa menurut kamu? Karena dia mau mencari jajan Pak. Mencari jajan. Karena Faktor keadaan, ekonomi. Pak. Keadaan. Faktor ekonomi Pak. Karena Keadaan juga keadaan. yang memaksa. Ya, baik. Kemudian menurut kalian kira-kira ini kalau dideskripsikan ini berada di tempat apa? Tempat pembuangan sampah. TPA Pak. Pembuangan sampah. TPA Pak. Sampah. Jika dilihat waktunya berdasarkan gambar yang kamu lihat, ini kira-kira pagi hari kah, siang hari atau malam hari? Ini Kalau nggak pagi. Ini pagi hari. Pak. Pagi hari ya. Ini pagi hari. Pagi menjelang siang Pak. Ya, Karena pagi menjelang mataharinya udah siang. mulai turun Pak. Betul. Berikutnya, kira-kira menurut kalian nih, berdasarkan gambar yang kamu lihat, suasana yang terjadi, yang dialami pada saat kalian melihat gambar ini, kira-kira seperti apa? Bapak mau tanya dulu nih, ke Tri, kira-kira suasana yang dirasakan oleh anak ini yang terlihat pada gambar, bagaimana Tri? Sedih Pak. Sedih, kenapa? Lalu dia kan harusnya suasananya sedih karena dia harusnya pergi ke sekolah tapi malah mengambil barang bekas Pak. Baik, terima kasih. Coba Alpian, menurut kamu bagaimana nih kira-kira suasana yang tergambar dalam tayangan ini? Suasananya sedih Pak ya, sama dengan antri Pak. Oke, sama sedih ya. Sedih karena kan seharusnya anak seusia itu sekolah diperlakukan dengan baik gitu. Ini harus memulung Pak. Baik. Berikutnya, Lia.
menurut kamu kira-kira bagaimana nih suasana yang terlihat pada gambar yang tampak ini? Lia, silahkan. Lihat di sini ya Pak. Silahkan kalian buat sebuah kerangka cerpen berdasarkan gambar yang ditayangkan oleh guru melalui Infocus. Nah, tetapi membuat kerangka cerpennya bukan gambar yang tadi Bapak sudah tayangkan. Ada gambar yang akan ditayangkan kembali. Sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp ya. Tuh. Namun sebelum itu, silahkan lihat dulu. Ini pembagian kelompoknya sudah Bapak bagi sesuai dengan kompetensi. Artinya tidak ada yang semuanya pintar. Ini dibagi rata. Ya, bisa terlihat? Bisa, Lihat, Pak. Pak. Bisa. Oke, coba Bisa, Hengki Pak. coba bacakan dari kelompok 1 siapa saja Hengki? Ada Hengki dan Tiara, Pak. Saya Terlihat ya? Nih. Lihat Pak. Oke. Pak. Kemudian ini untuk gambar kelompok 3. Dah? Berikutnya dan ini adalah gambar untuk kelompok 4. Ini temanya sama tentang pemulung ya. Tetapi ditampilkan dengan berbagai gambar. Sudah? Terlihat semua ya? Sudah Bapak kirim juga lewat grup WhatsApp. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Kemudian kalian buat kerangka cerpen sesuai dengan apa yang tadi kita lakukan. Dengan melakukan proses tanya jawab. Nih, ini untuk mempermudahmu membuat kerangka cerpen. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai patokan. Lalu formatnya seperti apa, Pak? Untuk membuat kerangka cerpen yang harus saya lakukan, ini Bapak sudah buat juga untuk kerangkanya. Nah, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Nah, baik. Ini adalah contoh format kerangka membuat teks cerpen. Pertama, nanti kalian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian tentukan temanya tentang apa. Apakah tentang misalnya kemiskinan, apakah tentang pengangguran, atau tentang kesedihan, atau sebagainya. Yang kedua, kamu tentukan ini tokoh dan perwatakan. Ini kamu bisa ambil, bisa lihat tokoh dan perwatakan ini berdasarkan gambar yang kamu lihat tadi. Boleh juga ditambahkan. Nih, tokohnya siapa saja, kemudian wataknya seperti apa. Misalnya di sini, Sidik, perwatakannya sombong. Kemudian Rafina, misalnya perwatakannya baik hati, rendah hati. Kemudian seterusnya. Dan berikutnya, ini adalah kerangka teks cerpennya. Nah, dimulai dari orientasi. Coba Bapak mau tanya, ini kan materi yang kemarin udah Bapak jelaskan. Orientasi itu apa sih, Alpian? orientasi itu perkenalan, Pak. Perkenalan Pengenalan ya, tentang perkenalan tokoh, latar yang akan diceritakan. Betul, apalagi? Lalu ini Pak, pengenalan ini rangkaian peristiwanya, Pak. Betul. Kemudian Ada komplikasi, munculnya suatu permasalahan, ada resolusi, penyelesaiannya, Pak. oke. Kemudian misalnya seperti ini. Untuk bagian orientasi gitu ya. Misalnya Alfian adalah seorang pemulung. Di bawahnya itu bisa kalimat-kalimat pendek saja. Kemudian Alfian pulang sekolah selalu membantu ayahnya. Alfian ibunya telah meninggal. Kemudian lanjut ke rangkaian peristiwa. Alfian lulus SD. Alfian misalnya gitu, ingin melanjutkan namun tidak punya biaya. Masuk ke komplikasi. Itu kamu bisa buat berupa kalimat-kalimat pendek yang nantinya akan bisa kamu eksplor di bagian ketika disuruh untuk menulis cerpen. Jadi untuk tahapan ini kalian hanya diminta untuk membuat kerangkanya saja. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Paham. Bisa, Paham Pak, bisa Pak. Paham tidak? Tri, paham tidak Tri? Paham Pak, siap. Baik, jika sudah paham semua,
silahkan kalian berkelompok sesuai kelompok yang tadi telah Bapak buat. Kemudian kalian buat kerangka cerpen berdasarkan gambar-gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan. Tadi Bapak juga sudah share ya, sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Silahkan Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Jika ada yang belum paham atau tidak paham, bisa langsung bertanya. Saya Alpian dan anggotanya ada Tiara Hengki akan presentasi tentang hasil gambar yang tadi ya. Tema yang diambil kemiskinan, tokoh dan perwatakan, ayah penyayang, tanggung jawab, pekerja keras. Kalau ibu sabar, rajin, rendah hati, penyayang. Dimas baik, penyabar, tidak mudah putus asa, percaya diri. Bu Vina bijaksana, pengertian, tanggung jawab. Untuk kerangka cerpennya ada orientasi. Ayah Dimas seorang pemulung yang hidupnya serba kekurangan. Ibu Dimas seorang tukang beca. Dimas duduk di bangku SMP kelas 7. Di sekolah Dimas dikenal sebagai anak pendiam. Setiap pulang sekolah Dimas ikut mulung bersama ayahnya. Dimas bercita-cita menjadi seorang guru. Untuk rangkaian peristiwa, Tiara, kamu yang baca yang ini nih, Tiara. Ya, gantian Tiara, silahkan. Rangkaian peristiwanya, Pak. Ayah Dimas mulai sakit-sakitan. Dimas gantikan ayahnya menjadi pemulung. Ibunya Dimas stroke sehingga tidak bisa bekerja. Dimas lulus SMA, ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Dimas tetap menjadi pemulung sambil nabung untuk kuliah. Komplikasinya, Ibu Dimas penyakitnya semakin parah, tidak punya biaya untuk berobat. Ayah Dimas punya utang ke rentenir dan tidak sanggup bayar. Rumah Dimas disita karena ayahnya tidak sanggup membayar hutang. Dimas dan sekeluarga diusir dari rumahnya sehingga jadi gelandangan. Resolusinya, Dimas diangkat anak oleh gurunya bernama Bu Vina. Hutang keluarganya dilunasi oleh Bu Vina. Ayah dan ibunya kembali tinggal di rumahnya. Dimas tinggal di rumah Bu Vina untuk melanjutkan kuliah yang dibiayai oleh Bu Vina. Dimas mendapat beasiswa karena menjadi mahasiswa berprestasi. Dimas lulus kuliah mendapat gelar sarjana pendidikan. Dimas mengajar di sekolah alma maternya bersama Bu Vina. Begitu, Pak. Silahkan kalian buat cerita pendek berdasarkan kerangka yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Paham perintahnya? Iya, Pak. Oke, silahkan Bapak beri waktu untuk menulis kembali menulis cerpen berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Bapak beri waktu ya, 30 menit dulu. Udah Pak, terlihat Pak. Nah, Bapak minta untuk Tiara. Tiara coba sedikit saja baca bagian depannya. Baik, Pak. Kaos kaki bolong. Hidup ini kadang tak adil. Sebentar, kaos kaki bolong itu apa? Bagian apa itu, Tiara? Judul ya, Pak? Ya, judul cerpennya kaos kaki bolong. Silakan, boleh lanjutkan. Hidup ini kadang tak adil. Bagi orang kaya, tertawa adalah sebuah kenikmatan yang tak terkira. Sementara bagi orang yang tak punya, jangankan untuk tertawa. Untuk tersenyum saja harus menutupi dera dan derita. Namun begitulah romantika kehidupan di dunia fana. Suka tidak suka harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Sesungguhnya miskin dan kaya tak ada beda, tergantung bagaimana menjalaninya. Begitupun dengan kemiskinan yang kualami. Sebelum kupahami tentang makna kemiskinan, aku sering menghakimi Tuhan atas dasar. Ternyata aku salah besar. Kini kemiskinan telah menyadarkanku betapa nikmatnya penderitaan jika dijalani dengan penuh keikhlasan. Ya, hidup sebagai orang miskin memang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Cukup Tiara. Cukup. Terima kasih. Nah, itu anak-anak, itu adalah salah satu contoh cerpen karya Alpian ya? Iya, Pak. Yang dibuat berdasarkan kerangka yang telah dibuat bersama kelompok. Ya. Kebetulan kelompoknya dengan Tiara dan Hengki ya? Hengki, Pak. Ya, itu adalah contoh cerpen yang Bapak harapkan minimal seperti ini ya.
Dari kerangka yang telah kamu buat, kamu explore, kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Ya, bagi yang belum selesai, silakan boleh dilanjutkan di rumah ya. Kamu berimajinasi, kamu mengeksplor kerangka yang telah kamu buat untuk menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini? Ada pertanyaan tidak? Hengki, Alpian, Rafina? Hengki mau tanya apa tuh? Boleh, silakan. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, baik, kalau sudah jelas, ini gampang sekali ya. Kalau membuat cerpen yang penting sudah ada kerangka, kalian gampang. Tinggal mengeksplor saja. Yang sulit itu kalau kalian tidak punya kerangkanya dulu. Maka dari itu langkah membuat cerpen itu harus membuat kerangkanya dulu. Setelah ada kerangka, kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Tetap semangat dalam belajar. Amin. Awas jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada. Ya. Ya, Pak. Sampai tutup. Billahi taufik wal hidayah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Ahmad Asyikin ya.